Baik, sekali lagi selamat Sabat buat kita semua, selamat bertemu kembali di PGSSI. Pada Sabat ini senang sekali kita boleh berkumpul untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat yang ketujuh ya, dengan narasumber kita yaitu Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Sebelum memulaikan acara ini, saya ingatkan sekali lagi untuk posisi mikrofon dalam posisi mute selama menjalani acara, dan ketika Bapak Ibu memikirkan akan membuat satu pertanyaan, boleh tuliskan pertanyaannya di kolom chat, dan bagi mereka yang ingin bertanya secara langsung, boleh klik raise hand, pastikan menggunakan nama asli dan nanti akan saya panggilkan ya, saya akan bacakan. Baiklah, kita akan buka pertemuan ini dengan doa terlebih dahulu yang akan dilayangkan oleh Bapak Adri Kaunang. Silakan Pak Adri. Baiklah, kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, jam yang diberkati ini Tuhan, kiranya Tuhan mengirimkan kuasa Parakletos bagi hamba-hamba Tuhan, khususnya Pastor Dr. Kuntaraf, Ibu Peggy, yang sudah dipakai Tuhan untuk mencerahkan, memperbaiki, dan meluruskan sehingga opini Sekolah Sabat akan menjadi satu dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati semua yang sudah hadir saat ini maupun yang ada di masing-masing tempat atau gereja. Bila mana Yesus datang kedua kali, kami semua akan berjumpa dengan Yesus. Sabaslah hamba yang setia, kata Yesus. Terpujilah namamu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Adri Kaunang dan kita akan memulai acara ini. Silakan Pendeta Kuntara untuk memulai. Baik, selamat sahabat saudara sekalian di Indonesia, dan terima kasih untuk kembali kesempatan untuk belajar bersama-sama. Kita puji nama Tuhan oleh sebab Tuhan baik adanya, ya. Dan kita akan belajar bersama-sama pelajaran yang sangat penting ini, yang sangat sering sekali untuk dimengerti oleh banyak orang, ya. Hukum dan kasih karunia. Ya. Nah, kita mau coba lihat untuk pendahuluan, kita jelaskan sebetulnya apa sih arti Taurat itu, ya, dan mengapa pelajaran ini penting. Taurat berarti menunjukkan jalan, ya, atau terang. Apa hukum? Tidak ada terang. Kita ingat di dalam Yesaya 8:20 bicara soal nabi, ya, jikalau tidak sesuai dengan ya kesaksian atau dulu disebut Taurat dan Asyahadat, yaitu tidak sesuai dengan hukum Allah, tidak ada terang padanya. Ya. Jadi hukum adalah terang, jadi ekspresi dari kasih karunia Allah. Sebab kalau seandainya orang itu tidak punya terang, artinya tidak mendapatkan kasih Allah. Ya. Ini yang banyak orang susah untuk membedakan karunia, kasih karunia dengan hukum. Oke, seperti sesuatu yang bertentangan. Tidak, hukum diberikan oleh sebab memang apa? Kasih karunia Allah. Dengan hukum kita berjalan dalam terang hingga tidak akan jatuh di dalam kegelapan. Ini kan merupakan tanda yang sangat penting daripada kebesaran kasih Allah. Mengapa pelajaran penting? Kita akan belajar hubungan antara hukum dan kasih karunia. Kita belajar bagaimana kasih karunia dan hukum bertalian satu sama lain dalam kehidupan orang percaya. Ini tidak bisa dipisahkan, ya. Dan kita harus hindarkan dua ekstrim yang berbeda, yaitu hanya hukum saja, kemudian tidak perlu kasih karunia, atau kasih karunia saja tidak perlu hukum. Ya, itu berbahaya. Ya. Kita belajar hukum sebagai pernyataan kasih karunia. Jadi ini kita lihat kasih karunia dan diberikan apa? Hukum. Ya. Ini satu hal yang sangat penting. Apa yang dapat dipelajari dari ayat hafalan? Ya, siapa Mukti yang akan baca? Iya, Ibu Mukti dan Pak Boyke. Silakan Tante Mukti. Ya. Galatia 2 ayat 21 mengatakan, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, ini banyak orang yang langsung pikir, oh kalau gitu ya tidak perlu hukum Taurat, ya. Tanpa artinya melihat sebenarnya apa yang dimaksudkan. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Ya. Jadi yang dimaksudkan itu, ya,
adalah bahwa hukum Taurat itu tidak memberikan kepada kita keselamatan. Ya. Yang memberikan keselamatan adalah Yesus Kristus. Jadi beberapa poin yang sangat penting daripada pelajaran dari ayat hafalan. Keselamatan hanya oleh sebab kasih karunia. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Keselamatan bukan oleh sebab dengan menurut akan hukum Allah. Bila keselamatan melalui hukum Taurat, maka kematian Yesus sia-sia. Kematian Yesus menunjukkan pentingnya hukum. Sebab kalau misalnya hukum tidak penting, ya Yesus tidak perlu untuk mati. Ya, justru pentingnya hukum yang menyebabkan perlunya Yesus mati dan mati oleh sebab kasih karunia. Ya. Ini satu pertalian yang kadang-kadang orang banyak susah untuk mengerti. Baik, kita akan coba bagi di dalam 3 bagian pelajaran kita ini. Dari Minggu sampai kepada hari Jumat, ya, yaitu asal usul atau awal daripada dosa, penekanan hukum dalam buku Ulangan, kemudian kasih karunia dinyatakan di dalam buku Ulangan. Ya. Bahkan dikatakan bahwa buku Ulangan adalah buku dalam perjanjian lama yang membahas tentang kasih karunia Allah. Ya. Jadi ini satu hal yang sangat bagus sekali. Baik. Nah, kita coba lihat mulai dengan pembahasan tentang awal dari dosa. Ya, apakah sifat dari Allah? Ya, kita boleh baca, Saudara Boyke Nainggolan. Ulangan 32 ayat 3 sampai 4. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Jadi, apakah sifat Allah? Kita lihat Dia sempurna pekerjaannya. Kemudian jalannya adil. Allah itu setia. Kemudian tidak ada kecurangan. Adil, benar Dia. Jadi mempunyai kebenaran, mempunyai keadilan, ya, itu satu perkara yang sangat penting, ya. Adalah keadilan dan juga kebenaran, ya, menunjukkan satu hal yang luar biasa dan oleh sebab kasih setia kepada kita masing-masing. Nah, bagaimana Tuhan memandang kepada kecurangan? Ya, di dalam Ulangan 25 ayat 16, ya, Saudari Mukti. Ulangan 25 ayat 16. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi dalam pandangan Tuhan, ya, maka kecurangan adalah satu kekejian, ya, sesuatu perkara. Tuhan mencintai orang berdosa, tetapi Dia membenci akan dosa, ya, tetapi Dia mengasihi orang yang berdosa. Ya. Makanya yang diampuni adalah, ya, orang berdosa, tetapi bukan dosa. Ini satu hal yang sangat penting untuk kita sadari. Ya. Bagaimana kapan itu dosa dimulai? Kita coba lihat dari Yehezkiel 28 ayat 14 sampai 16, ya. Boyke? Baik, kuberikan tempatmu dekat gunung yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan, dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerup yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Oke, jadi ini kita kembali kepada masalah sebab daripada kejatuhan daripada Lucifer, ya, oleh sebab bagaimana dia berbuat dosa, oleh sebab dia sebetulnya diciptakan dengan, ya, dengan baik, ya, sempurna, tetapi sampai terdapat kecurangan pada dia. Dia tadinya bercahaya, ya, namanya pun Lucifer. Ya. Lucifer itu sesuatu yang gemerlapan. Ya. Tetapi justru oleh sebab artinya dia punya keadaan yang luar biasa sampai terdapat satu kecurangan di dalam diri daripada Lucifer. Oke. Nah,
Sebetulnya apa yang menjadi definisi daripada dosa? Ya, kita lihat dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Mukti ya. Ya, 1 Yohanes 3, 4. Setiap orang buat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi kalau begitu, apakah sudah ada hukum Allah di surga? Sudah pasti ada. Ya, sebab apa yang dibuat oleh Lucifer itu adalah pelanggaran kepada hukum Allah. Ya, jadi bagaimana setan mencobai orang tua kita yang pertama untuk mengadakan pelanggaran kepada hukum Allah? Ya. Kalau kita baca dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 6, kita tahu bagaimana kisahnya, bagaimana itu ular ya yang mewakili daripada setan atau setan berbicara melalui ular, kemudian dengan cara apa? Menipu ya. Dengan cara penipuan itu dengan cara yang curang, kemudian Adam dan Hawa oleh sebab lebih percaya kepada ular daripada kepada Tuhan, maka mereka pun menjadi berdosa. Ya, jadi hukum keberapakah yang Adam dan Hawa langgar saat ia makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat? Ya, saya tuliskan ini hukum ke-10, jangan kamu mengingini. Kemudian sesudah itu hukum pertama, mengasihi diri lebih daripada kepada Tuhan. Ya, kemudian hukum-hukum yang lain itu adalah akan menyusul. Oke. Nah, bagaimana dosa Adam telah mempengaruhi akan seluruh manusia? Ya, jadi dari dosa yang pertama, ya, maka itu mempengaruhi dunia. Oke, sudah boleh ke Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Rom 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi mulai dari Bapa yang pertama, Adam dan Hawa. Kemudian maka seluruh dunia menjadi berdosa. Dan kecenderungan kita untuk berdosa. Banyak orang katakan, ya, bagaimana? Bayi kan belum berdosa. Mereka kan, bayi kan belum melanggar hukum. Ya. Lalu kita lihat bayi, apa yang terjadi? Ya, mulai dari kecil saja, bayi saja sudah mempunyai perasaan self-center. Mau dirinya yang akan kemauannya yang akan dipenuhi ya, kemauannya ya. Kalau misalnya kemauannya tidak dikasih, dia menangis ya. Jadi kecenderungan untuk self center, menghendaki untuk melayani diri sendiri ya, itu sudah ada sejak bayi itu dilahirkan. Oke. Nah, pelanggaran Lucifer, sebab katakan apakah memang sudah ada hukum di surga? Dia telah melanggar hukum moral di surga. Ya, mereka ataupun Lucifer dengan malaikatnya mengingini kekuasaan, kan? Artinya itu adalah hukum yang ke-10, menyembah ambisi diri daripada menyembah Tuhan. Ya, menipu akan malaikat lain untuk memberontak kepada Tuhan. Jadi itu kalau kita lihat sudah ada hukum ke-10-nya, hukum pertama, kemudian menipu artinya menjadi saksi dusta. Ya, jadi prinsip hukum sudah ada di surga. Oke. Nah, bagaimana kita dapat menyadari bahwa kehidupan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah? Ya, jadi mukti ya Roma 7 ayat 7. Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Oke. Jadi kita bisa mengetahui bahwa kita itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak melalui hukum Tuhan. Jadi hukum Tuhan adalah seperti satu cermin. Tidak menyelamatkan, tetapi hukum Tuhan menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Ya, mana kapan kita harus berbakti, ya, kapan kita, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita melayani, ya, atau dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya.
Jadi kita lihat hukum itu peranannya sangat penting sekali. Baik, peranan penting daripada hukum. Hukum menunjukkan jalan yang benar. Hukum sebagai terang. Ya, makanya arti hukum adalah yang menunjukkan jalan yang benar atau adalah terang. Hukum yang berperan sebagai cermin. Hukum melindungi ya masyarakat. Apa yang terjadi kalau semua orang turut hukum? Ya, wah, semua dunia aman. Apa yang terjadi kalau tidak ada hukum? Wah, masyarakat kacau balau. Jadi hukum itu adalah melindungi ya akan masyarakat. Oleh sebab kasih karunia Tuhan memberikan akan hukum. Hukum diberikan sebagai bukti kasih Allah mengasihi manusia agar manusia hidup tentram dan damai. Ya. Kalau Tuhan tidak mengasihi, maka tidak dikasihnya akan hukum tersebut. Baik. Kemudian ini kasih karunia, ya, bagaimana pentingnya ya dengan hukum proses, ya artinya kasih karunia yang menuntun kepada hukum. Ya. Proses dimulai di Taman Eden. Saat hukum pertama diberikan, ya, saat perintah diberikan, ia menunjukkan kasih karunia. Misalnya, semua buah-buah boleh dimakan. Ya. Jadi apa itu? Kasih karunia kan? Itu pemberian. Ya. Kemudian, tetapi ya yang ya pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Jadi diberikan pemberian lebih dahulu. Ya. Perintah untuk jangan makan didahului oleh pemberian oleh kasih karunia lebih dahulu. Begitu juga dengan buku Ulangan, ya. Dimulai lebih dahulu oleh kasih karunia. Apa yang telah Tuhan buat, ya. Baru dia katakan apa yang orang umat Israel harus buat. Jadi kita lihat bagaimana peranannya sangat penting daripada hukum. Misalnya Ulangan 5 ayat 6. Aku Tuhan Allahmu yang membawa kamu dari Mesir. Kemudian mereka harus menurut perintahnya. Jadi kita lihat apakah itu di dalam Keluaran pasal 20, makanya kita sebutkan jangan lupa kalau membahas 10 hukum harus lihat preambulnya, ya, yaitu Keluaran 20 ayat yang 1 dan 2, ya, yaitu membicarakan bahwa akulah Tuhan yang membawa kamu keluar dari perbudakan di Mesir, ya. Jadi jangan hanya mulai dari yang ketiga, ayat ketiga. Ayat ketiga ya mulailah hukum pertama dan sebagainya. Tetapi preambul itu sangat penting. Itu menunjukkan adanya karunia, ya makanya kita menurut akan hukum Tuhan. Oke, baik. Contoh lain dalam Keluaran 19 ayat 4 dan 5. Siapa yang baca sekarang? Baik, Keluaran 19 ayat 4 dan 5. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Jadi sekarang, Oke, terima kasih. Jadi kita lihat peranan yang sangat penting sekali di sini, ya. Jadi apa yang Tuhan berikan lebih dahulu, ya Dia berikan kasih karunia, membebaskan mereka dari Mesir. Ya. Dan apa yang mereka bisa buat, apa yang mereka harus atau dapat buat, nggak ada. Orang-orang itu mereka bangsa budak, mereka hanya percaya saja, ya. Mereka tidak bisa bikin mujizat, Tuhan bikin mujizat, mereka percaya saja, ya. Mereka tidak bisa membuka itu Laut Merah, ya. Mereka hanya percaya saja. Mereka tidak bisa hidup di padang belantara dengan tanpa mana, tetapi Tuhan kasih itu kasih karunia dalam bentuk mana, ya mereka percaya saja. Jadi percaya kepada karunia Tuhan. Ya. Nah, sesudah diberikan ini semua berkat, apa yang terjadi? Setelah melihat perbuatan Tuhan itu kasih karunia, ya, maka dikatakan jadi sekarang, ya, jadi sekarang diikuti dengan kata syama, yaitu ya, berarti mendengar atau menurut, ya. Jadi kita harus menurut kalau kita sudah ingat kasih karunia dari Tuhan. Baik, contoh yang lain misalnya dalam Mazmur 119 banyak menyebutkan hubungan kasih karunia dan hukum. Misalnya ayat 41, ya. Bukti?
Mazmur 119 ayat 41. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Mazmur Jadi dibahas di situ keselamatan daripadamu, udah janji Tuhan, ya kasih setiamu. Kemudian apa? Ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Oke, ini menunjukkan penurutan menyusul kepada kasih karunia daripada Allah. Oke. Kemudian kita coba lihat beberapa yang lain, ya. Kita lihat dalam Ulangan 7, ya, tentang bagaimana hubungan antara kasih karunia dengan penurutan. Ulangan 7 ayat 8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Ayat 11. Ulangan 7 ayat 11. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Oke, jadi dua ayat ini juga menunjukkan, ya, semuanya menunjukkan penurunan kepada hukum Allah. Mengapa? Sebab kasih karunia yang lebih dahulu Tuhan telah berikan. Jadi Tuhan telah berikan oleh sebab kasih-Mu, bukan oleh sebab mereka itu adalah bangsa yang besar, bukan oleh sebab kepintaran, ya, ataupun pekerjaan mereka, tetapi semuanya oleh sebab kasih karunia yang datang daripada Tuhan. Oke, kita masuk kepada bagian yang kedua, penekanan daripada hukum dalam buku Ulangan. Apakah yang jadi dasar penurutan kepada hukum Allah? Kita lihat Ulangan 30 ayat 9 dan 10. Ulangan 30 ayat 9 sampai 10. Tuhan kamu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam bumimu. Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu, apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Oke, jadi apakah yang menjadi dasar daripada penurutan kepada hukum Allah? Ya, oleh sebab Tuhan Allah kita telah melimpahi kita dengan kebaikan. Ya. Jadi kebaikan Tuhan, ya, itu luar biasa. Ya, Tuhan menciptakan segala sesuatu sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Ya, Tuhan sudah sediakan lebih dahulu untuk mereka nikmati. Ya, diberikannya alam, ya, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran, semua disiapkan lebih dahulu sebelum penciptaan manusia. Ya, menunjukkan bagaimana luar biasanya itu kasih karunia daripada Tuhan. Jadi kita menurut oleh sebab apa? Oleh sebab kasih karunia, ya, kebaikan Tuhan. Mengapa penurutan kepada hukum Allah itu sangat penting? Ya, kita coba lihat di dalam Ulangan 32 ayat 45 sampai 47. Ya, Boyke? Iya. Apakah ada masalah, Pak Sekarang Boyke? Boyke atau Mukti? Pak Boyke. Oh, sorry. Ya, belum dibuka ya. Ulangan 2 ayat 45 sampai 47. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ya, jadi mengapakah penurutan kepada hukum Allah itu penting?
dikatakan di sini itulah hidupmu, ya. Itu satu hal yang sangat penting, ya, obey and live, ya. Menurut, maka kita bisa hidup, ya. Kenapa hidup? Ya oleh sebab coba bayangkan, ya, kalau orang-orang sudah tidak menurutkan hukum Allah, ya, akan terjadi berbagai macam kekacauan dan sebagainya. Dan dikatakan supaya lanjut umurmu. Orang yang menurut akan hukum Allah, ya, memang dia akan mempunyai umur yang lebih panjang. Ya. Kenapa? Ya, termasuk di hukum Allah kan termasuk hukum kesehatan. Ini terbukti sampai sekarang ini. Ya, orang yang menurut akan hukum Allah menyebabkan, ya, artinya hukum kesehatan yang termasuk dalam hukum Allah, maka itu yang menyebabkan orang itu bisa umur yang lebih panjang, kemungkinan tekanan darah tinggi itu lebih rendah dan sebagainya, kemudian jantung itu lebih sehat, ya, dan sebagainya. Jadi hukum menyebabkan seorang itu dapat lebih sehat, ya. Jadi penurutan itu sangat penting untuk kebaikan kita sendiri. Oke. Nah, bicara soal sabat kita ambil contoh. Ya, soal sabat, ya, salah satu penelitian menunjukkan bahwa kenapa orang-orang itu bisa umurnya lebih panjang, ya, di Loma Linda itu penelitian dari National Geographic, ya, adalah oleh sebab mereka pelihara hari Sabat dengan bebas dari stres. Ya. Sedangkan stres adalah penyebab utama daripada penyakit jantung. Oke. Apa yang terjadi bila kita mulai menganggap penurutan kepada hukum Allah sebagai cara untuk mendapatkan kasih Allah atau memperoleh keselamatan? Ya, ya. Yang berbahaya, kita menjadi legalistik. Kita merasa lebih benar dari orang lain. Kita akan jadi kritis kepada orang lain. Kita akan kecewa sebab selalu gagal. Ya. Nah, saudara-saudara, berhati-hati, ya, oleh sebab kita mengenal Sabat. Ya, kadang-kadang sampai oleh sebab Sabat kita diselamatkan. Ya. Oleh sebab kita itu tidak makan makanan haram, ya. Jadi kita rasa oleh sebab itulah yang menyelamatkan kita. Jadi oleh sebab orang makan babi, kita langsung mengatakan bahwa mereka itu tidak akan masuk surga. Nah, kita sebab, ya, kita, ya, dapat menekan diri dan sebagainya. Ya. Jadi itu adalah hukum kesehatan. Ya. Jadi jangan sampai kita langsung menjadi legalistik, ya, bahkan ada yang mengatakan orang-orang Davidian, orang, ya, orang yang makan daging tidak akan masuk surga. Jadi sekarang kalau gitu Yesus tidak bisa masuk surga sebab dia makan ikan. Ya. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa tidak makan daging ataupun ikan, ya, itu adalah untuk kesehatan. Mrs. White katakan lebih lanjut, ya. Makan daging itu bukan berarti bahwa dia itu berdosa, ya, tetapi dia akan lebih sehat. Dan kesehatan itu sangat penting. Kenapa? Supaya kita dapat lebih mengerti akan kehendak Tuhan. Jadi jangan sampai kita terjebak kepada sesuatu hal yang bersifat legalistik. Oke, keselamatan hanya oleh sebab karunia Tuhan. Baik, kembali ke tentang ini, bagi ayat Alkitab yang mengajarkan bahwa keselamatan bukan datang dengan penurutan kepada hukum Allah. Ya, silakan. Roma 3. Oke, silakan Ibu. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Oke. Jadi jangan lupa, ya, melakukan hukum Taurat itu penting, ya. Itu Taurat diberikan oleh sebab anugerah Allah. Tetapi keselamatan adalah melalui kasih karunia yang kita percayai melalui iman. Itu tidak boleh kita lupa. Oke. Kapan Anda tiba kepada kesadaran bahwa hukum Allah diberikan bukan untuk mendapatkan kasih Allah,
tetapi diberikan sebagai satu berkat dan juga melindungi kita. Kita lihat misalnya Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Oke, jadi kita lihat bahwa penurutan itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Ya, itu menunjukkan kita mengasihi Dia. Ya, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan, kemudian mengasihi Dia, kemudian beribadah pada Tuhan. Ya, kemudian ya ini semua ya adalah supaya baik keadaanmu. Artinya supaya baik, yaitu damai, ya, tidak ada perasaan bersalah, ya, lebih sehat, ya, kita lebih memiliki kasih, ya. Apa yang terjadi kalau tidak ada penurutan di dalam rumah tangga, ya? Anak-anak akan berontak kepada orang tua dan sebagainya. Jadi kita lihat untuk kebahagiaan kita sendiri supaya baik keadaanmu, oke? Jadi penekanan hukum dalam buku Ulangan, ya. Ini tambahan beberapa informasi. Buku Ulangan adalah satu-satunya buku dalam Perjanjian Lama yang menunjukkan hukum dibungkus oleh kasih karunia hingga sulit untuk dipisahkan. Kemudian bila Musa berbicara tentang hukum, dia berpikir tentang pentingnya kasih karunia. Hukum dikenal sebagai tanda dari perjanjian. Hukum dan kasih karunia berhubungan dalam perspektif manusia ataupun Tuhan. Nah, apa perspektifnya ini? Lihat, untuk Tuhan, hukum adalah jalan agar kehendaknya terjadi di bumi melalui kehadiran manusia dan sejarah. Untuk orang Israel, hukum adalah tanda yang jelas dari sambutan kepada Tuhan dalam perjanjian hubungannya dengan Tuhan. Ya. Jadi ini adalah kehendak Tuhan, ya. Kemudian ini adalah sambutan kepada Tuhan. Ya. Jadi ini satu perspektif yang kita harus dapat mengerti antara perspektif Tuhan dengan perspektif manusia. Dengan demikian, hukum itu dapat dilihat dan sangat konkret, ya. Dan dalam sejarah dan kehidupan manusia, kasih karunia yang membuat hukum itu mungkin dan sanggup untuk kita hidupkan. Sebab tanpa kasih karunia, kita tidak akan bisa menurut hukum. Ya, kita akan jadi legalis. Kemudian kita sudah merasa lebih baik dari orang lain. Kemudian kita sudah mulai kritis. Oh, ya si Anu begini-begini, si Anu begini-begini. Ya, masalah terjadi, masalah di gereja oleh banyaknya gosip dan sebagainya. Orang tidak mengerti bahwa hidup itu dengan kasih karunia, bukan oleh usaha manusia. Oke, baik. Siapakah yang membuat inisiatif dalam menyediakan kebebasan bagi orang Israel dari perbudakan? Oke, Ulangan 5 ayat 6 dan Mika 6 ayat 4. Giliran Tante Mukti ya? Ya. Oh belum ya, belum saya maaf. Oke, saya bantu Ulangan aja. ayat 6, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Mika 6 ayat 4, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Maryam sebagai penganjurmu. Ya, jadi kita lihat bahwa inisiatif itu dimulai dari siapa? Dari Tuhan, ya, untuk membebaskan orang Israel daripada perbudakan. Keselamatan adalah inisiatif Tuhan. Begitu Adam dan Hawa jatuh langsung, ya, manusia. Jadi Tuhan mencari manusia itu sepanjang zaman.
sekolah atau melalui buku-buku dan sebagainya, Tuhan mencari kita, menjangkau kita, mungkin melalui Hope Channel, melalui Oral Channel, atau melalui berbagai macam sumber. Ya, Tuhan mencari manusia, dan kita adalah kita adalah perpanjangan Tuhan dalam menjangkau manusia. Ya, sebab itu penting kita harus tahu keselamatan adalah inisiatif daripada Tuhan. Baik, sekarang kita masih tetap hubungan artinya kasih karunia dalam buku Ulangan. Ya, apakah peranan orang Israel dalam pembebasan mereka? Apa yang mereka buat? Kita lihat Ulangan 26 ayat 7 dan 8. Baik, Ulangan 26 ayat 7 dan 8. Maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Jadi, apakah peranan dari orang Israel? Hanya berseru kepada Tuhan. Artinya berdoa. Ya. Jadi dengan berdoa, begitu juga dengan kita. Ya. Kita berdoa kepada Tuhan untuk dapatkan keselamatan, dan Tuhan menuntun kita dengan segala macam cara. Melalui Alkitab, melalui pelajaran sekolah sahabat, melalui roh nubuat, dengan segala macam cara kita harus berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan juga yang kasih kekuatan kepada kita untuk menurut kehendak-Nya. Apakah bukti nyata bahwa keselamatan bangsa Israel diperoleh dengan kasih karunia? Ya, kita lihat Ulangan 9 ayat 5 dan 6. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberi kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki, tetapi sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Oke, jadi kenapa mereka dapatkan berkat? Ya. Jadi bangsa pilihan bukan kena jasa-jasamu, ya, tetapi oleh sebab kasih karunia Tuhan. Ya, hanya Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan berkat misalnya sekarang bukan oleh sebab usaha kita, itu oleh sebab Tuhan punya kasih sayang. Ya, Tuhan memberikan kasih karunia. Jangan kita berpikir usaha manusia yang bisa menyelamatkan kita. Bagaimana kata-kata Paulus dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dan Roma 10 ayat 13, sejajaran kebenaran keselamatan yang dinyatakan di dalam buku Ulangan. Silakan, Boyke. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kembali, ya, keselamatan itu adalah oleh sebab datang dari Tuhan. Kita punya peranan yang berseru, kita berdoa, ya. Kita berdoa kepada Tuhan, ya. Tapi kasih karunialah yang membuat kemungkinan untuk keselamatan. Baik, di mana dalam Alkitab kita dapatkan berbagai ilustrasi bahwa keselamatan adalah kasih karunia Allah, bukan hasil pekerjaan, ya. Kita lihat Lukas 23 ayat 39-43, ini tentang siapa? Tentang orang yang berada di samping Yesus di kayu palang. Ya. Jadi jelas sekali. Sesungguhnya aku berkata kepadamu pada hari ini, engkau akan bersama dengan aku dalam kerajaan surga. Tidak sempat yang artinya mempunyai pendudukan dan sebagainya, tetapi langsung Tuhan sudah memberikan jaminan keselamatan. Kalau dalam melihat kisah 9 ayat 1-20 ini tentang pengalaman daripada Paulus sendiri, ya. Tuhan yang mencari dia, ya. Poin yang kita coba lihat di sini, ya, sebagai pemberian dari Tuhan. Kata Nathan
yang berarti memberi. Ya. Misalnya Ulangan 4-8, ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan, bentangkan Nathan kepadamu pada hari ini. Ya. Jadi kemudian kita coba lihat Keluaran 24 ayat 12. 10 hukum telah diberikan oleh Tuhan. Jadi hukum Allah adalah kasih karunia-Nya, sebab ini adalah jalan agar kita jangan bermasalah. Ini adalah jalan kehidupan, jalan kebebasan. Ya. Jadi ini selalu kita lihat penggunaan yang Tuhan berikan, Nathan. Ya. Itu berarti memberi dalam hubungannya dengan hukum Allah. Pelajaran kita menggunakan kata let of luck, supaya baik keadaanmu. Ya. Dengan kata lain, Allah sedang memerintahkan umatnya untuk menurut, karena dengan melakukan hal itu akan mendatangkan kebaikan yang sangat besar bagi mereka. Ya. Ya. Jadi Allah yang menjadikan mereka tahu mana yang baik untuk manusia. Jadi supaya kemudian hukum itu seringkali dibandingkan dengan sebuah pagar, sebuah tembok pelindung yang dengan tetap tinggal di dalam tembok tersebut, pengikut-pengikutnya akan dilindungi dari serangan kejahatan. Kemudian secara singkat, karena kasih untuk umatnya sehingga Allah memberikan hukumnya, dan menurut bayangkan rumah tangga kalau tidak menurut hukum, kacau balau kan? Jadi supaya baik keadaanmu, masing-masing harus menurut akan baca ya. Daniel bisa lihat. Oke, ya. Apakah pembenaran oleh iman itu adalah pekerjaan Tuhan dalam meletakkan kemuliaan manusia di dalam debu dan melakukan untuk manusia apa yang tidak bisa dilakukannya untuk dirinya sendiri? Ketika manusia melihat ketiadaan mereka sendiri, mereka siap untuk dipakaikan dengan kebenaran Kristus. Jadi inilah satu poin yang sangat penting, pembenaran oleh iman. Apa itu? Pekerjaan Tuhan meletakkan kemuliaan manusia di dalam debu. Ya. Jadi artinya kita tidak berarti apa-apa, tetapi Tuhan meletakkan kebenaran. Ya. Dan dengan ini maka mereka siap dipakai untuk kebenaran Kristus. Kemudian kita coba lihat dalam Review Herald. Ya. Musuh Kristus, satu oknum jenderal yang memiliki keterampilan dan sangat terlatih, yang memberontak terhadap hukum Allah di surga, telah bekerja dengan segala kekuatannya, dengan menggunakan berbagai macam muslihat, penuh dengan penipuan, untuk membuat hukum Allah itu tidaklah berarti. Yang sebenarnya hukum itu adalah satu-satunya detektor dosa yang benar, dan merupakan standar kebenaran. Ellen G. White. Ya, dan sumbernya dari situ, dari Review Herald. Ya. Oke. Jadi kita lihat bahwa setan berusaha untuk supaya hukum itu ditongkal. Mulai dari mana? Dari surga, ya, sampai kepada di dunia ini, dan banyak orang yang melanggar hukum sebetulnya mengikuti akan jejak daripada setan. Oke. Kita lihat untuk aplikasi bagaimana kita agar jangan terjatuh dalam jebakan legalisme dengan memikirkan bahwa pendudukan kita agar disukai dan diselamatkan oleh Tuhan. Oke, baik. Ini adalah satu hal yang kita harus berhati-hati, ya. Kalau kita mengambil waktu dengan Tuhan, kemudian merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, maka kita sebagai sambutan akan mengasihi Dia, bukan oleh sebab supaya kita selamat, ya, tetapi oleh sebab kita sudah diselamatkan. Bagaimana pengalaman kasih karunia Allah dalam hidupmu? Di manakah Anda saat Tuhan menemui dan menyelamatkan Anda? Itu adalah satu perkara yang
yang dapat diberikan kesempatan orang-orang untuk bersaksi ya tentang keselamatan ini, pengalaman pribadi. Bagaimana menghadapi mereka yang menganggap penurutan hukum adalah orang legalis ya. Jadi banyak sekali kan internet ataupun itu video-video ya yang mengatakan Advent itu legalis ya, seakan-akan kita selamat oleh sebab perbuatan. Makanya kita berikan jawaban. Saya punya beberapa video ya untuk menjawab ya akan berbagai macam kritik-kritik tersebut ya. Oleh sebab ya orang yang sudah punya kasih karunia harus siap untuk menurut ya. Harus siap untuk menurut, bukan oleh sebab untuk diselamatkan ya, tetapi sebab kita sudah diselamatkan. Bagaimana membagikan ajaran terhadap mereka yang mengatakan yang penting hanya percaya saja dan penurutan itu tidak lagi menyelamatkan. Ya, jadi diskusikan ya beberapa poin yang sangat penting ya, bahwa apa yang terjadi ya kalau orang melanggar hukum Tuhan. Ya kacau. Tuhan memberikan hukum itu untuk kebaikan kita. Ya. Kemudian orang yang sudah terima kasih karunia, ya hidupnya akan berubah. Dan hidup yang bagaimana? Mempunyai buah-buah roh, ya dalamnya termasuk di dalam penurutan. Karena kasih, ya kasih itu apa? Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia, itu sudah termasuk kepada penurutan kepada 10 hukum, ya bisa dijabarkan dengan 4 hukum pertama dalam hubungan dengan Tuhan, dan hukum berikut dalam hubungan dengan manusia. Jadi dengan demikian, ya kita dapat menyampaikan kepada mereka, ya bahwa keselamatan adalah hanya dengan kasih karunia. Kemudian kasih karunia ya sangat penting untuk keselamatan, namun harus menghasilkan buah ya. Sebab Yakobus katakan iman tanpa perbuatan adalah hampa. Oke. Saya lihat masih ada berapa? 186 ini. Baik, ada pertanyaan? Ya. Baik, terima kasih Pendeta Kuntara untuk pembahasannya. Maafkan tadi sempat WiFi saya terputus. Iya, Pendeta silakan kalau mau minum. Iya. Ya, terima kasih. Saya minum sekarang. Oke, Daniel kalau mau share poster boleh, asal jangan teasernya. Ya siap, ada. Saya bacakan. Nah, thank you. Yang lain silakan tuliskan pertanyaan di kolom chat. Iya, terima kasih Pak Pontasilain. Terima kasih. Nah, pada hari Minggu mendatang, dari Oral Channel akan mengadakan satu acara Songs of Joy dengan beberapa penyanyi-penyanyi yang terlampir, kita bisa baca di poster ya, Deborah Tinangon, Palem Ministry, Soul Support, Adventist Indonesia Group Singer, Trio, Paul Femi Venture, Edwin and Evelyn Kumendong, Christy and Friends, The Messenger Vocal Group, Hosanna Singer, The Seven Singer. Ya, pada hari Minggu mendatang jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk mereka yang ada di California jam 7 malam hari Sabtu. Pastikan akan mengikuti acara ini dengan Zoom ID 999-8000-2377, passcode 7-nya 6 kali. Ya, acara Song of Joy, jadi lagu-lagu pujian. Dan malamnya jam 8 malam, kembali Pendeta Jonathan Kuntaraf dengan Bible Study berbahasa Inggris, The Mark of the Beast of the Seal of God. Iya, terima kasih Daniel. Oke. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Iya, sebentar Pendeta Kuntaraf. Oke. Ada di kolom chat, saya akan bacakan pertanyaannya. Oke. Sebentar, tolong di ini dulu apa spotlightnya, Daniel. Pendeta Kuntaraf, tolong di spotlight. Ya. Oke, sebentar.
Sebentar Daniel, tolong Pendeta Kuntara di spotlight itu menggantikan Daniel. Sebentar. Ya, oke, terima kasih. Pertanyaan pertama dari Foni Wangke. Foni Wangke, pertanyaannya saya bacakan. Masih bersama-sama kita ini Foni Wangke? Masih ya? Pertanyaan adalah, selamat sahabat semua, selamat pagi Pak Pendeta Kuntara. Saya mohon penjelasan. Apa itu kasih karunia dan seperti apa kasih karunia itu dan bagaimana kita mendapatkan kasih karunia itu? Oke, kasih karunia ini bahasa ini digunakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang baru. Kalau dulu itu disebutkan anugerah, ya, atau rahmat, ya. Jadi anugerah, rahmat atau kasih karunia adalah hal yang sama. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah grace, ya, grace. Nah, apakah itu kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah adalah Yesus Kristus. Ya. Jadi kasih karunia Allah, ya, adalah Yesus Kristus yang dinyatakan kepada kita. Jadi bagaimana untuk memperoleh kasih karunia? Kita memperoleh, ya, percaya kepada Yesus Kristus, ya, maka dengan demikian kita boleh mendapatkan kasih karunia dia sebagai. Jadi dengan percaya kepada kasih karunia Allah, yaitu Yesus Kristus, maka kita akan mendapat. Silakan yang berikut. Baik, maaf. Pertanyaan berikutnya dari Uyung. Kalau kita berbicara hukum, kita menjadi takut. Kalau membahas kasih karunia, kita teringat akan kasih Yesus dan kebebasan memilih. Sepertinya keduanya berkontradiksi dan keduanya saling berkaitan satu sama lain. Apa hubungan kasih karunia dengan hukum? Bahwa hukum moral surga sama dengan hukum moral yang diberikan kepada bangsa Israel. Saya perhatikan seperti ada urutan. Kasih karunia terlebih dahulu, diterima oleh iman, makanya ada penurutan. Kalau salah urutan bisa legalisme. Apa konsekuensi kepada kita bila kita membolak-balikan urutannya? Wow, terima kasih deh pertanyaannya. Uyung, ini dari Salemba, ya. Oke. Saya mau katakan bahwa kalau kita lihat polisi, takut atau tidak lihat polisi? Nih. Ada yang anak polisi di sini? Ya. Anak polisi dia tidak akan pernah takut kepada polisi, kan, oleh sebab kenapa dia anak polisi, ya. Nah, tetapi kenapa ada orang yang takut kepada polisi? Sebab dipikir dia dia sudah melanggar hukum, ya. Jadi sedangkan polisi adalah penegak daripada hukum, ya. Nah, tetapi kalau misalnya sebagai anak, dia tidak akan pernah takut kepada polisi, ya, anak polisi. Ya, kenapa? Dia tahu bahwa bapaknya itu menegakkan hukum, tetapi dia adalah penuh dengan kasih sayang kepada anaknya. Demikian juga dengan masalah hukum itu, kita tidak perlu takut kepada hukum. Ya, hukum itu, ya, diberikan adalah untuk kebaikan kita. Hukum itu diberikan untuk melindungi kita, ya. Dan hukum itu adalah satu ekspresi, atau itu adalah pernyataan kehendak Allah, dan untuk kita itu adalah suatu sambutan di mana kita perlu untuk menurut. Jadi kalau dikatakan urutan tadi, ya, memang benar berurutan, yaitu apa mulainya? Kasih karunia Allah. Kasih karunia yang menuntun kita kepada hukum. Iya. Ini kita perlu dapat melihat dengan jelas. Jangan masalahnya dibalik, ya. Kenapa dibalik? Dia disangkakan hukumlah yang menyelamatkan. Tidak, hukum tidak menyelamatkan kita.
Jadi risiko di dalam membalikan adalah mempunyai kesalahpengertian di dalam proses keselamatan. Keselamatan hanya oleh sebab kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang membawa kita ingin untuk menurut. Jadi penurutan itu adalah satu sukacita, bukan untuk supaya kita selamat, tetapi kita sudah diselamatkan. Mudah-mudahan ini sudah menjawab Uyung. Iya. Terima kasih. Dan ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan di mana-mana ya. Masih banyak orang yang kurang mengerti tentang hal ini. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Aldrin. Selamat sahabat Pendeta Kuntaraf dan Ibu Peggy. Selamat sahabat ya. Pertanyaan saya, apakah dengan mengasihi Allah dengan otomatis kita dapat mengasihi sesama manusia? Dalam banyak kasus kita sering klaim umat yang percaya Tuhan. 4 hukum pertama diikuti tapi sering gagal mengasihi sesama. Apa yang perlu diperbaiki di sini? Terima kasih. Ya, yang diperbaiki adalah hubungan dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau seorang itu mengasihi akan Tuhan, ya, benar-benar mengasihi Tuhan, maka ia rindu untuk menurut kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu termasuk di dalam mengasihi akan sesama manusia. Ya. Jadi kalau seorang sudah menerima akan anugerah Allah yang begitu besar kepada kita, ya, yang merasa bahwa ia sudah diampuni, ya, kita semua kan sudah berdosa. Kita harus mati dan mati untuk selama-lamanya. Tetapi Tuhan itu mencintai kita sehingga kita bisa hidup. Ya. Jadi apa yang terjadi? Ya, kita akan mengampuni orang lain juga. Ya. Jadi kita akan mengasihi akan orang lain. Ya. Kalau orang belum mengerti akan arti pengampunan yang sebenarnya, ya, maka ia akan sukar untuk dapat mempunyai pengertian untuk mengasihi sesama manusia. Kalau bahas itu di dalam perumpamaan yang diberikan oleh Yesus di dalam Matius pasal 18, ya, kita lihat seorang yang berhutang 10.000 talenta, ya, itu kan dia tidak mungkin akan jawab, ya. Tidak mungkin dia akan bisa bayar. Kenapa? Jumlah 10.000 talenta sama seperti gaji seorang pegawai yang dia harus, artinya pegawai negeri lah sekarang, di mana ia harus bayar untuk sekitar 200.000 tahun. Jadi tidak mungkin, ya, 10.000 itu adalah satu perkara yang tidak mungkin. Ya. Jadi dia diampuni, tetapi rupanya dia kurang menghargai pengampunan tersebut sampai seorang yang hutang, ya, 100 dinar yang hanya untuk gaji yang artinya untuk hidup tidak berapa lama, ya, itu bisa kita hiduplah untuk hidup 100 hari, ya, orang-orang kadang 1 dinar sebutkan sebagai upah 1 hari, ya. Itu satu jumlah yang kecil, ya, tetapi dia tidak siap untuk ampuni. Apa yang terjadi? Maka ia punya pengampunan itu jadi batal, ya. Nah, pemberian Tuhan itu tidak bersyarat, saudara-saudara. Dia bukannya harus mengampuni baru dia akan diampuni, tidak. Dia sudah diampuni. Tetapi kalau sudah diampuni, dia harus siap untuk mengampuni. Nah, kalau kita erat dengan Tuhan di dalam hubungan kita, mencintaikan Tuhan, maka kita akan mengikuti petunjuk Tuhan, ya, untuk mengasihi sama manusia. Ya. Jadi makanya Yohanes 14 ayat 15. If you love me, you will keep my commandments. Ya. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menurut segala perintahku. Jadi kalau begitu, apa yang kurang, ya? Mengasihi Tuhan, ya, mencintai Tuhan dan menyadari ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan, maka kita akan rindu untuk menolong sama manusia. Jadi, ya, orang minta tolong, kita siap untuk memberikan pertolongan dan sebagainya. Oke, apakah bisa menolong ini Aldrin Dompas ini?
Baik, terima Rupanya, kasih Pendeta, puji Tuhan untuk jawabannya. Pendeta, terkait dengan apa jawaban tadi atas pertanyaan dari Aldrin, bagaimana kalau mengampuni orang yang kita anggap, wah udah menyakiti kepada kita. Kita bilang kita ampunin iya, tapi kita nggak mau bergaul dengan dia lagi gitu. Itu gimana tuh Pendeta? Apakah itu sungguh-sungguh sudah mengampuni atau belum? Padahal kita itu bilang kita udah adalah maafin, tapi kita nggak mau lagi bergaul sama orang itu gimana tuh? jadi itu adalah pengampunan, tapi pengampunan bersyarat ya. Oh, Baik, gimana saya teman-teman yang di percaya sini? apa namanya, iya, kita siap untuk mengampuni, ya. Kalau pengampunan itu, ya, jangan bersyarat, ya. Kalau orang yang kita ambil contoh, orang itu sudah menyakiti kita, bahkan dia sudah hutang kepada kita. Sekarang dia minta lagi bantuan kepada kita. Yang dulu sudah diputihkan, Hmm. tetapi kita katakan, baiklah, ya. Yang dulu kita sudah putihkan, kita sudah ampuni, tetapi kita tidak mau kasih lagi sama dia ya bantuan. Ya. Jadi artinya pengampunan kita adalah sesuatu perkara yang bersyarat. Saya sendiri berpendapat bahwa jangan kita memberikan pengampunan yang bersyarat. Kita ampuni, ya. Kalau orang itu mau tetap berkawan kepada kita, ya kita harus selalu siap. Kalau dia tidak mau berkawan dengan kita, ya terserah kepada dia. Ya. Kalau seandainya dia sudah sakiti, kemudian kita ampuni, ya, kemudian tidak mau, itu berarti kita pun harus selalu siap kalau misalnya akan disakiti lagi. Kenapa? Sebab bukanlah pengampunan itu, ya, harus berapa kali? 7 kali 70. Ya. Jadi kalau seandainya sudah pernah disakiti, kemudian ampuni, kemudian dia akan menyakiti lagi, ya, maka kita harus selalu siap untuk tetap disakiti. Ya. Yang perlu kita harus tahu ialah, ya, kira-kira pengalaman disakiti itu bermanfaat untuk orang itu atau bermanfaat untuk kita? Kita mengampuni orang bersakit. Kita kan jadi sekarang kita ampuni. Tapi kemudian disakiti lagi. Bukankah itu pengalaman disakiti membuat kita jadi lebih sabar, ya, lebih mengasihi, dan pengampunan kita tidak bersyarat? Ya. Untuk saya punya pandangan, artinya, kalau orang memerlukan pertolongan, ya, dan kita disakiti, ya, bukannya bayar hutang, tetapi justru dia membicarakan nama kita yang jelek di luar. Iya, Ya, kita sudah bantu, tetapi justru nama kita dijelekan, ya. iya. Jadi kan menyakiti, ya. Kita ampuni, ya. Tetapi ya dia minta lagi pertolongan, ya. Apakah kita harus tutup itu kemungkinan untuk menolong dia? Ya. Saya percaya pengertian daripada mengampuni orang 70 kali 7 atau 7 kali 70 artinya unlimited forgiveness, ya. Artinya pengampunan yang tidak terbatas. Itu berarti pengampunan yang tidak bersyarat. Oke, kita ampuni, ya, dan kita lupakan. Ya. Disakiti lagi nggak apa-apa. Yang rugi orang itu. Ya. Kita kan, ya, bertumbuh dalam kerohanian. Oke. Wah, ini Terima kasih Pendeta untuk jawabannya dan saya juga berpikir bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan kita semua ya, karena ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa supaya kita bisa mengampuni tanpa syarat, supaya Tuhan juga mengampuni kita tanpa syarat. Amin. Selanjutnya sebelum saya panggilkan yang raise hand, ini dari Pontas Silain. Iya. Kenapa umumnya manusia takut jika berhubungan dengan hukum Taurat? Bukankah hukum Taurat untuk kesejahteraan manusia? Kenapa takut? Oleh saya punya perasaan bersalah. Oleh sebab kita pelanggaran hukum, ya, pelanggar hukum. Saya berikan ilustrasi tadi. Kalau tidak salah, siapa yang bertanya juga tentang
ada hubungannya dengan ini, ya, yaitu bagaimana dengan pandangan kita dengan polisi? Apa kita harus takut kepada polisi? Iya. Ya. Jadi kita tidak perlu harus takut, ya. Jadi yang takut adalah punya perasaan bersalah. Jadi jangan supaya takut, ya, berhubungan dengan Tuhan, menyadari Tuhan sudah ampuni dan kita boleh bertumbuh dalam iman. Hukum bukan lagi hal yang menakutkan, tetapi satu sukacita dan penurutan menjadi pola hidup kita. Amin. Terima kasih. Selanjutnya saya akan panggilkan yang resen, Pak Lasman Simanjuntak. Iya, Pak Lasman, di Baik. mana? Oke. Selamat sahabat Pak Lasman. Ya, baik. Selamat pagi Pak Pendeta Kuntara, selamat sahabat Ibu Peggy dan semua umat Tuhan di layar Zoom. Pak Pendeta, sudah pelajaran kita mengenai hukum dan kasih semakin jelas. Pendeta mengatakan tadi sudah menyinggung bahwa hukum adalah standar kekudusan dan kebenaran Allah, di mana kalau terjadi pelanggaran hukum Allah adalah dosa, 1 Yohanes 3:4. Kemudian pendeta, apa itu kasih karunia? Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Namun pertanyaan saya, kalau ada, coba kita buka pada hari Minggu, ini start pertama pendeta, terjadinya dosa di surga, start pertama hukum di surga, yaitu Jenderal Lucifer. Jenderal Lucifer ini melakukan dosa, ada 3 dosa dalam Yeskel 28 ayat 15 dan 16. Ya, kekerasan, kecurangan, dan kesombongan. Tolong Bapak Pendeta jelaskan, mungkin nanti kita bisa bagikan di kelas sekolah sahabat, jelaskan seperti apa kira-kira oknum Jenderal Lucifer ini membentuk satu dosa kekerasan, kecurangan, kesombongan. Karena ini pasti akan dibawa ke dunia ini, ya, ke dunia ini, ke bumi ini, dan dia akan menyerang kita, yaitu kita yang makhluk-makhluk bermoral itu. Seperti apa kira-kira gambaran ini, bukti nyata seperti sekarang, kekerasan, kecurangan, dan kesombongan. Kemudian masih di pertanyaan hari Minggu, ya, kenapa ya pendeta, kok hukum-hukum ini termasuk hukum moral hanya diberikan kepada makhluk yang bermoral? Di sini adalah manusia, bukan di sini bukan kanguru binatang dan bukan hewan tumbuh-tumbuhan. Apa betul Pak Pendeta bahwa makhluk yang paling bermoral sekarang ini adalah manusia, ya? Pak Pendeta, saya gambarkan mungkin pada tahun 80-an, mungkin Pak Pendeta masih di Indonesia atau sekarang di Amerika, ya. Makhluk yang bermoral manusia lebih keji, lebih kejam daripada binatang. Kalau dulu orang membunuh, ya, sekarang orang membunuh, memakan daging manusia, kanibal, ya, kanibal. Apakah mereka dikatakan lebih bermoral daripada makhluk ciptaan yang lain? Terima kasih Pak Pendeta. Iya, terima kasih. Nah, baik. Nah, Oke. sekarang apakah yang dibuat oleh Lucifer? Ya, kecurangan, ya, kesombongan, ya, kekerasan, ya. Kita coba lihat, ya, apa yang dia buat. Dia sombong, ya, oleh sebab dia merasa bahwa dia layak untuk, ya, bersama-sama dengan Allah. Ya. Dia merasa bahwa dia layak untuk mengambil kedudukan daripada Tuhan. Jadi itu sombong, kan? Jadi merasa dirinya, ya, yang telah disembah, yang harus disembah, ya. Jadi bukan Tuhan. Itu adalah satu kesombongan. Kemudian, ya, dia curang, ya. Bagaimana menunjukkan kecurangan, ya? Yaitu dengan cara menipu, ya, membuat orang ragu kepada kasih Tuhan. Hukum Tuhan itu manusia tidak sanggup untuk turut, ataupun makhluk Tuhan ciptaannya itu tidak sanggup. Jadi Tuhan itu memberikan hukum lebih berat daripada yang dapat diturut. Ya. Itu sampai menurun kepada ke dunia ini, kan kita lihat di dalam Kejadian pasal 3, dia curang, ya, dikatakan, bukankah Tuhan katakan bahwa semuanya buah-buahan ini tidak boleh kamu makan? Jadi apa? Meragukan besar, ya. Untuk kalau istilah yang diberikan di dalam Wahyu pasal 12 itu dia coba menyerang, ya.
sampai dia dicampakkan ke bawah, ya, dicampakkan ke bawah. Kemudian apalagi di dalam peristiwa yang terjadi sekarang ini, ya, segala macam bentuk kekerasan yang terjadi, ya, atas usaha daripada setan, ya. Jadi kekerasan termasuk dalam hal ini adalah memaksa, ya, meragukan, kemudian kesombongan. Jadi itu adalah 3 perkara yang disebutkan oleh oleh pelajaran kita. Kemudian hukum itu adalah untuk makhluk yang bermoral, ya, itu adalah manusia, bukan untuk binatang. Ya, ini yang menarik juga. Nggak pernah ada orang yang bertanya kepada saya tentang ini. Ya. Nah, faktor yang sangat penting kita ketahui ialah manusia diciptakan sesuai dengan peta Allah. Ya. Dan apa yang dimaksudkan dengan diciptakan dengan peta Allah, yaitu mempunyai sifat Allah, yaitu termasuk, ya, kepada adanya order, ya, yaitu keteraturan, ya. Tuhan itu adalah menciptakan langit dan bumi sesuai dengan master plan-nya, ya. Jadi, ya, sifat Allah, ya, termasuk adalah di dalamnya adalah hukum, ya. Nah, dengan sendirinya manusia diciptakan sesuai dengan peta Allah, ya, harus menurut kepada diberikan kepada hukum, kepada kita hukum. Nah, binatang, ya, itu mempunyai keterbatasan di dalam menurut, ya. Kenapa? Sebab tidak diciptakan sesuai dengan peta Allah, ya. Dengan dilatih oleh manusia, oleh sebab ya mempunyai apa namanya otak juga, ya, tetapi mereka itu, artinya binatang itu belajar bukan oleh sebab dikasih hukum, tetapi oleh sebab kebiasaan, ya, yang dilatih. Jadi misalnya saya ingat anak Andrew punya anjing, dia latih itu anjing, ya, sit down. Sit down. Anjing itu duduk, ya. Walaupun dia artinya Andrew itu makan apa semua, dia akan duduk sampai dia oke, get up. Ya. Jadi dia kejar. Itu kenapa? Dilatih sesuai dengan apa? Kebiasaan. Ya. Nah, manusia juga mempunyai faktor yang penting dalam soal kebiasaan, ya, tetapi kebiasaan atas prinsip yang telah diberikan oleh hukum, ya. Kalau tidak salah Aristotle yang menyebutkan tentang the law of habituation, ya, hukum kebiasaan, ya. Jadi Tuhan itu memberikan hukum itu supaya manusia biasa, dan kebiasaan itu akhirnya menjadi tabiat, ya, dan tabiat itulah yang kita akan bawa ke surga. Ya. Jadi ada unsur yang persamaan di situ sedikit dengan binatang, tetapi binatang itu hanya dengan kebiasaan saja oleh sebab dilatih oleh manusia, ya. Tetapi secara natural, ya, kita tidak bisa katakan bahwa ini binatang lebih bermoral daripada manusia. Sedangkan yang sudah dilatih, namanya harimau dilatih, dia bisa makan tuannya. Ya. Jadi kita dapatkan banyak sekali orang-orang yang pelatih-pelatih yang akhirnya mati. Ya. Jadi memang itu dia punya sifat kebinatangan. Ya. Manusia berbeda. Ya. Manusia diciptakan dengan peta Allah. Namun oleh sebab dosa, manusia justru mempunyai sifat binatang, ya. Dan sifat binatang yang menyebabkan, ya, kita tahu berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Namun, ya, itu terjadi oleh sebab, ya, tidak bergantung kepada Tuhan. Makanya kalau bergantung kepada Tuhan, maka manusia itu akan selalu mempunyai moral yang tinggi. Oke, mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan saudara. Terima kasih. Larsman Simanjuntak. Terima kasih Pak Pendeta Kutarap. Terima kasih Bu Peggy. Lanjut. Ya. Terima kasih, Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Edi Lukas.
Pendeta Kuntaraf, pelajaran Sabat kasih karunia dalam kurung anugerah dan hukum relevan dengan keadaan kita yang suka menjadi legalis dan dengan banyak saudara kita Protestan bertanya, apakah zaman Perjanjian Lama orang-orang zaman itu paham keselamatan melalui kasih karunia, bukan atas penurutan hukum? Apakah ada contoh-contoh orang zaman Perjanjian Lama paham akan keselamatan hanya melalui kasih karunia Tuhan? Terima kasih. Iya, iya. Para pelopor-pelopor kita sebut Abraham, ya. Ya, kenapa dia menurut? Oleh sebab dia sudah mendapatkan berkat daripada Tuhan. Oke. Jadi bahkan disebutkan di situ, ya, bahwa tindakan Abraham menyebabkan dia itu diperhitungkan sebagai, ya, iman, ya. Jadi iman daripada Abraham, makanya disebut bapak orang percaya, ya. Dia merasakan orang yang telah mendapatkan berkat daripada Tuhan, kemudian dia menurut, percaya dengan luar biasa kepada Tuhan. Apakah itu mungkin kita dapatkan Daniel, ya, atau kita sebutkan juga Yusuf ataupun Musa, ya. Jadi mendapatkan kepercayaan daripada Tuhan, ya, merasakan bahwa Tuhan sudah melindungi dia. Kalau Musa, dia merasakan kan perlindungan Tuhan. Bagaimana tidak? Dia harusnya mati. Dia harusnya mati, ya, tetapi akhirnya Tuhan peliharakan dia, ya, di Sungai Nil. Oke. Kemudian mempunyai kehidupan yang enak, ya, di istana, tetapi dia tahu bahwa dia adalah orang Israel. Jadi dia merasakan perlindungan Tuhan dan dia mau menurut kehendak Tuhan, ya. Jadi sebetulnya prinsip Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah sama, ya. Keselamatan itu sebetulnya hanya dengan anugerah, ya. Namun oleh sebab, ya, kecenderungan manusia yang merasa mau mendapatkan kredit atas keselamatannya, jadi merasa oleh sebab saya sudah menurut maka saya selamat, ya. Itu adalah satu perkara yang salah, ya. Kita sudah diselamatkan, makanya kita menurut, ya. Nah, keselamatan misalnya orang berdosa, mereka harus bawa binatang, ya, itu melambangkan kepada Yesus, ya. Jadi mereka harus sebetulnya Tuhan mau coba menanamkan satu kebiasaan kepada mereka bahwa yang menyelamatkan itu adalah Yesus yang dilambangkan oleh domba itu. Tetapi mereka sudah akhirnya katakan oleh sebab saya bawa domba, makanya saya diselamatkan. Jadi inilah yang telah terjadi artinya diputerbalikan tentang prinsip keselamatan. Ya. Jadi prinsipnya sebetulnya dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, keselamatan hanya oleh sebab kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, semoga menjawab, ya. Nah, saya akan panggilkan yang raise hand. Tadi ada raise hand, ada Bapak Boyke Nainggolan. Apa masih mau bertanya, Pak Boyke? Pak Boyke Nainggolan? Kalau ada waktu, Peggy. Saya Ya. lihat orang Salem Ya, waduh, ini ada Pak Boyke, kemudian setelah itu Pak Marbun, ada Pak James Tambuwun, dan Jevi Kairupan. Ya, ini dalam list. Kalau Oke. Ya, silakan Pak. Ya, saya Jangan duluan. panjang-panjang, pertanyaannya singkat, Ya. ya. Ini singkat saja, tapi mungkin pembahasannya yang perlu Pendeta Kuntaraf ini. Silakan. Jadi sebetulnya tadi sudah ditanyakan, hanya saya mau datang dari pertanyaan yang lain gitu. Masalah kalau kita lihat itu hukum itu yang 10 kan sudah dibagi dalam 2 bagian besar, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, ya. Nah, pertanyaan di situ adalah, kalau saya tanya kita semua sekarang apakah kita mengasihi Tuhan, saya percaya akan semua angkat tangan. Tetapi kalau saya tanya apakah kita mengasihi sesama kita manusia, mungkin belum tentu semua angkat tangan. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin kita katakan kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mampu mengasihi sesama kita manusia? Ini pertanyaannya, Pak Pendeta. Ini agak dalam, ini bisa sebagai perenungan juga bagi kita di Pendeta. Terima kasih. Iya, kalau kita mampu,
ya saya rasa kita semua mampu. Tuhan tidak akan pernah memberikan hukum yang manusia tidak akan mampu untuk menurut. Itu satu. Yang kedua, ya kita ingat ya di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang mengatakan Tuhan tidak akan memberikan suatu pencobaan yang lebih besar daripada kemampuan kita. Ya, jadi kita lihat hukum itu boleh menjadi satu ujian kepada kita. Tuhan tidak akan memberikan itu lebih besar daripada kekuatan kita. Kita akan sanggup. Namun kesanggupan itu, ya, apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi 4, ya hanya kepada apa? Yaitu kalau kita lebih mengasihi Tuhan, maka kita akan mempunyai kuasa untuk mengalahkan dosa. Dengan mengasihi Tuhan, maka kita akan punya kuasa untuk mengasihi sesama manusia. Jadi poin yang sangat penting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kasih karunia itu yang kita dapat mengerti lebih lanjut. Kalau kita rasakan bahwa aduh, sebetulnya saya sudah mati, saya tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan itu begitu besar kasihnya kepada saya. Kemudian kita merasakan luar biasanya kasih Tuhan, maka kita akan mempunyai kesanggupan untuk mengasihi sesama manusia. Ya, dan itu makin lama akan makin berkembang. Dengan sendirinya, dengan berdasarkan apa yang dikatakan tadi, tentang the law of habituation, itu hukum kebiasaan, kita mulailah ya mengembangkan kasih sayang kepada sama manusia. 10 hukum itu bersifat negatif. Ya. Jangan kamu. Tetapi Tuhan mau supaya, kenapa diberikan negatif? Oleh sebab orang Israel baru keluar dari perbudakan, ya. Jadi mereka tidak akan sanggup untuk diberikan sesuatu perkara yang positif, ya. Walaupun ada banyak hal yang positifnya, tetapi ya hukum itu diberikan minimal. Jangan membunuh, jangan berdusta, ya, jangan mencuri, ya. Tetapi yang Tuhan mau adalah yang positif, bukannya membunuh, tetapi menolong orang supaya jangan mati. Jadi artinya kalau orang itu sakit dan sebagainya, kita harus mempunyai kebaikan untuk menolong dia. Ya, itu artinya kasih. Ya, jangan mencuri, tetapi kita menolong orang yang butuh. Ya, gitu. Jangan berdusta, tetapi kita berbicara kebenaran. Ya, jadi Tuhan mau kita artinya bersifat yang positif di dalam ini, dan kita bisa berkembang kalau kita mempunyai kasih sayang kepada Tuhan atas sambutan dari kasih karunia Tuhan kepada kita masing-masing. Jadi jawabnya, kita sanggup kalau kita datang kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Pendeta, di sini masih banyak sekali pertanyaan dan juga yang mau raise hand. Namun waktunya tidak sesuai. Jadi kalau bisa pendeta menjawab dengan singkat, ya. Singkat. Saya ada kebetulan. Saya tadinya mau ke ini. Tadinya mau ke Florida. Akhirnya saya batal ke Florida oleh sebab tidak ada pesawat yang terbang. Ya. Tetapi 8.30 saya ada meeting. Oh, saya coba lihat dulu ya. Ya, saya lanjutkan membaca ya pertanyaan ya. Dan saya mau panggilkan juga yang Pak Marbun yang raise hand. Silakan Pak Marbun. Oke, selamat sahabat Pak Pendeta dan Peggy. Ya, saya mau bertanya. Pertanyaannya singkat ya Pak, maaf. Pasti singkat. Korelasi hukum 10 dan imamat 11. Nah, kalau hukum 10 kita melanggar sabat, kadang-kadang ada bisnis telepon, jangan melakukan usahamu dan segala macam. Sedangkan imamat 11, bila mana kita menyentuh atau tidak sengaja makanan-makanan yang haram, kita najis sampai sore, kan begitu Pak. Yang pertanyaan saya, apakah pelanggaran hari Sabat yang tidak tersengaja itu sampai sore
seperti ketika saya makan yang tidak sengaja, capcay yang kena udang gitu loh Pak, atau capcay yang pakai minyak goreng babi sampai sore. Pertanyaan saya, hubungan 10 hukum najis, melanggar sabat atau makanan haram. Terima kasih. Saya ingin sampaikan bahwa kalau sabat itu adalah hukum moral, 10 sabat. Itu adalah merupakan suatu sebagian daripada 10 hukum. Ya. Kemudian hukum-hukum yang lain, ya kalau yang sudah sebutkan itu adalah hukum kesehatan. Ya. Jadi itu diberikan mengenai masalah waktu, ya, tentang najis dan sebagainya. Prinsip yang sangat penting adalah supaya kita menjauhkan daripada perkara-perkara yang haram yang akan membuat kita itu sakit. Ya. Jadi itu jangan dianggap sebagai suatu hal yang antara yang menyebabkan seorang itu selamat atau tidak. Ya. Sebab itu adalah hukum kesehatan. Ya. Kita akan sehat kalau kita menurut hukum kesehatan. Ya. Jadi sedangkan hukum moral termasuk di dalam soal sabat, ya, itu juga tidak menyelamatkan. Ya. Namun itu adalah satu perkara yang sangat penting, ya, untuk kita ingat sebagai tanda bahwa kita mengasihi akan Tuhan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Pendeta. Saya akan bacakan pertanyaan dari keluarga Batubara. Maaf, jadi apalah kita ini kalau menuruti hukum itu karena kita dikasihi lebih dulu? Apa tidak sebaiknya dikasihi atau tidak kita sebaiknya menuruti atau tidak kita sebaiknya menuruti hukum? Saya tidak begitu mengerti pertanyaannya. Apa apalah kita ini kalau menuruti hukum itu karena kita dikasihi lebih dulu. Apa tidak sebaiknya dikasihi atau tidak ini sebaiknya menurut. Jadi maksudnya sebaiknya dikasihi atau tidak gitu. Kita sebaiknya menuruti hukum. Oke. Pendeta masih nggak ngerti, maafkan ya dari keluarga Batubara pertanyaannya. Siapa yang bertanya? Keluarga Batubara. Namun saya akan skip Pendeta karena banyak sekali pertanyaan. Sampai nanti boleh ditulis. Apa artinya apa dari Tante Mukti? Dikasihi, ya, itulah sebab kita dikasihi, itulah sebabnya Tuhan memberikan hukum. Iya. Ya. Jadi hukum itu diberikan untuk apa? Oleh sebab kasih. Ya. Kalau Tuhan tidak memberikan, artinya kalau Tuhan tidak mengasihi, ya tidak perlu dikasih hukum, kemudian manusia itu akan hidup kacau balau. Ya. Jadi untuk kebaikan manusia, supaya makanya kita sebutkan tadi kata untuk kebaikanmu, ya. Jadi Tuhan memberikan itu hukum untuk kebaikan kita oleh sebab kasihnya. Apakah itu menjawab pertanyaan? Maafkan kalau tidak. Ini dari keluarga Batubara, dari Mukti. Maksud saya dikasihi atau tidak dikasihi, kita seperti kayak ada pamrih ya, kalau kita menurut itu hanya karena kita dikasihi lebih dulu. Oh, apakah dikasih atau tidak? Masalahnya Mukti, ya. Maksudnya kalau dikasih masalahnya Tuhan itu tidak bisa terpisah daripada kasih. Selamanya dia akan mengasihi, dia tidak akan pernah untuk tidak mengasihi kita. Amin. Oke. Jadi kasih selalu begitu, ya. Makanya ya sama seperti Mukti begitu mengasihi saudara Raja Batubara, ya. Walaupun sakit tetap dikasihi kan. Betul. Baik, terima kasih Pendeta, terima kasih Tante Mukti. Dan selanjutnya dari John. Siapa yang menulis 10 hukum pada loh yang kedua? Sebab ada perbedaan antara Keluaran 34 ayat 1 dan Keluaran 34 ayat 28. Mohon penjelasan Pendeta Kuntara.
Kalau dikatakan siapa, ya Musa lah yang menulis. Baik. Selanjutnya dari Linda Sterli Lasut. Selamat sahabat Pendeta Kuntara, selamat sahabat Ibu Peggy, ya selamat sahabat juga ya. Mohon izin bertanya, Pendeta, supaya baik keadaanmu yang ada di ayat, bagaimana maksudnya ya? Soalnya ada orang yang kalau menurut pandangan kita sepertinya setia banget, tapi kok dalam hal ekonomi sepertinya berkekurangan ya. Ya, berkat Tuhan jangan selalu dianggap jangan selalu dilihat dari segi ekonomi. Ya. Supaya baik keadaanmu, ya kita lihat di situ tentang masalah panjang umur dan sebagainya, ya baik pandangan kita, baik keadaan baik di dalam hubungan keluarga, kebahagiaan rumah tangga, itu jauh lebih bernilai daripada masalah materi, ya. Jadi berkat Tuhan ya adalah sesuatu perkara yang bersifat holistik, ya. Itu bisa fisik, bisa mental, rohani, emosi, ya. Orang yang para petani tinggal di sawah dan senang, bisa gembira, bersukacita. Mungkin tidak ada mobil, ya mungkin hanya sepeda juga nggak punya misalnya, tapi dia senang, itu adalah satu berkat, ya. Jadi jangan hanya dilihat dari segi materi atau ekonomi, ya. Namun yang jelas, ya Bapak Tuhan akan memberikan berkat juga, ya pada waktu yang tepat untuk mereka yang dirasa perlu untuk mempunyai ekonomi yang lebih baik. Kenapa saya katakan begitu? Ada orang yang oleh sebab ekonominya lebih baik, akhirnya justru menyebabkan tidak setia. Ya, jadi itu kan tidak baik. Iya. Baik, Pendeta. Hari ini internet kita kurang bagus ya. Oke. Pertanyaan dari M. Manulang. Pagi Pak Pendeta, mau bertanya, apa salah mengingini kebutuhan dasar manusia sandang pangan papan? Termasuk mengingini aktualisasi diri juga, mengingini kendaraan orang lain, sebab ingin membeli karena melihat kendaraan orang lain. Sebab ada tertulis di hukum ke-10 dan di Roma 7 ayat 7, jangan mengingini. Terima kasih jawabannya. Boleh Pendeta dijawab dengan singkat? Jangan mengingini adalah sesuatu perkara yang Anda tidak miliki, ya mau coba mengambil ataupun menginginkan sesuatu, ya. Baik, masalah kebutuhan dasar itu bukanlah satu hal yang Anda ingini, tetapi itu adalah satu kebutuhan, ya. Misalnya makan, Anda memang ingin untuk makan, tetapi memang tanpa makan Anda akan mati. Ya. Jadi itu adalah sesuatu kebutuhan dasar, ya, yang adalah logis kalau kita membutuhkan, ya. Jadi kebutuhan Anda bisa memenuhi akan kebutuhan, tetapi yang menjadi masalah adalah kalau Anda mengingini kebutuhan dasar yang berkelebihan, ya, sehingga Anda tidak cukup dengan makan sepiring, ya, Anda menjadi makan 5 piring misalnya, ya. Itu kan merusak kepada tubuh Anda sendiri, ya. Kemudian itu sampai kepada masalah bagaimana mendapatkan makanan yang 5 piring. Ya. Itu menginginkan hal yang demikian bisa menimbulkan seorang menjadi menjadi melanggar hukum. Jadi faktor daripada ke-10, hukum ke-10, ya, yang mengingini adalah untuk supaya jangan sampai kita itu melanggar kepada hukum-hukum sebelumnya, ya. Mengini barang orang lain, istri orang lain, dan sebagainya. Itu adalah satu perkara yang harus ditinggalkan. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Seorang itu, kita pelajari beberapa minggu yang lalu tentang perlunya sunat hati. Jadi sunat hati sehingga kerinduan kita atau keinginan kita itu adalah sesuatu perkara yang berdasarkan dengan hukum Tuhan yang bertakhta di hati kita, ya. Ya.
Oke, baik Pendeta. Satu lagi nih pertanyaan yang ada hubungan ya, ada kaitannya dengan pertanyaan di awal tadi dari Edi Ringo. Selamat sahabat, menyambung pertanyaan Ibu Peggy tadi, memaafkan tetapi tidak bisa melupakan. Karena selagi manusia masih hidup pasti akan memiliki ingatan. Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Jadi disambung lagi nih Pendeta. Ya, tidak menjadi suatu masalah untuk mengingat di dalam arti ingat bahwa dia sudah mengadakan saat akhirnya menyakiti. Ya, itu bukan hal yang salah sebab kita masih belum pikun. Hanya orang pikun yang akan mengatakan bahwa kita itu tidak ingat. Tetapi yang menjadi poin adalah memaafkan dan melupakan. Artinya kita tidak lagi sakit hati akan apa yang menjadi artinya pelanggaran ataupun juga apa yang orang telah buat kepada kita. Jadi kita tidak lagi menuntut, ya, kita tidak lagi sakit hati, kemudian kita telah memaafkan dia. Kalau kemudian misalnya ingat, ya kalau belum pikun dia masih bisa ingat, ya. Tetapi bukan berarti, ya, bukan berarti bahwa kita Ingat-ingat terus ya. Ya, ingat-ingat terus. Kita lihat aja, ada ayat dalam Alkitab menyatakan bahwa kira-kira Tuhan pelupa atau enggak? Enggak. Enggak. Sebab Tuhan katakan, ya, semua dosamu aku telah lupakan. Oh, berarti lupa. Apa maksudnya? Segala dosamu Tuhan sudah lupakan. Ya. Artinya Tuhan tidak memperhitungkan, artinya bukan berarti Bapak lupa. Sudah pasti Tuhan kan punya kecerdasan, daya ingat, ya. Sedangkan komputer saja tidak tahu apa yang kita pernah buat pada komputer. PSWORD. Tapi kalau Melayu PSWOD saja itu. Oke. Sorry di mute. Oke. Baik. Oke, baik Pendeta. Saya sudah menambahkan waktu kita 15 menit. Jadi harusnya selesai jam 8 malam, tapi sekarang sudah 8.15. Pertanyaan masih banyak, yang raise hand masih ada 3 orang. Saya mohon maaf, pertanyaan yang lain tidak bisa dijawab karena waktunya sudah tidak bisa ditambahkan lagi karena Pendeta juga setelah ini ada acara lain. Kita akan ketemu lagi untuk PGSSI pada sahabat depan ya, tapi minggu depan. Begitu ya Pendeta ya. Kita mohon maaf Betul. kepada para penanya. Hanya apakah mau dirundingkan sekarang tentang rencana ada kemungkinan pada bulan bulan Desember Peggy akan di Amerika, ya, atau dalam pesawat, ya. Jadi mungkin harus ketemu, apakah mungkin misalnya hari-hari tertentu kita punya kelas ini bertemunya pada hari yang lain? Iya, nanti sahabat depan mungkin nanti kita akan tanyakan ya dan bisa kita diskusikan bersama. Ya, kalau untuk saya tidak jadi masalah kalau misalnya akan ketemu pada hari Kamis misalnya. Iya. Ya. Jadi untuk 2 kali ya pertemuan kita ketemunya Kamis daripada hari Sabtu. Iya. Atau daripada hari Jumat malam. Iya. Itu mungkin kemungkinan. Kenapa? Salah satu itu juga adalah pada tahun baru itu kalau tidak salah. Iya, ada malam tahun baru. Malam tahun baru, malam Christmas, mungkin orang ada kegiatan yang lain. Jadi mungkin harus dipikirkan kita ketemunya hari yang lain. Yep. Sebab PGSSI kan nggak bisa dibatalkan. Semua kan harus mengajar sekolah sahabat setiap sahabat. Iya. Ya. Oke. Iya. Yang setuju boleh kasih reaction bahwa mungkin di bulan Desember di pertengahan sampai akhir bulan kita akan pindah misalnya ke hari Rabu ya. Yang setuju boleh kasih tanda reaction seperti ini. Nanti kita akan umumkan berikutnya. Karena malam Sabat dan malam Natal dan malam Tahun Baru pasti ada banyak acara ya. Baik, kita sudah menyelesaikan pelajaran ke-7 pada malam ini. Ibu Hetty Tampu Bolon boleh buka kamera sebentar?
Ibu Heti, sudah siap ya? Oke. Kalau tidak siap, baik kita akan tutup pertemuan kita ini dengan doa tutup ya. Dan nanti sebentar saya akan kirim PDF-nya dan juga rekamannya ya. Saya akan kirim di grup, di WhatsApp grup PGSSI dan juga di Telegram. Dan kepada mereka yang namanya masih ada saya punya kontak, mungkin saya bisa kirimkan juga ya. Baik, kita akan tutup pertemuan kita dengan berdoa. Oke. Ini Pak Wim ya, ya ampun Pak Wim mukanya kenapa mirip dengan Gubernur DKI ya dengan begini ya. Baik. Baik, saya lagi lihat yang buka kamera. Oke. Saya lagi lihat yang buka kamera. Pak James Tambuwun, mohon maaf tadi ya. Raise hand, nanti kita ketemu sahabat depan ya. Kalau gitu Pak James boleh tutup dalam doa ya, Pak James Tambuwun. Oke. Iya. Ya, kita akan berdoa tutup. Pak James Tambuwun akan doa tutup. Silakan, Pak James. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bersemayam di surga. Tuhan kami, Elohim El Shaddai, yang kami sembah siang dan malam melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Mesias, Juru Selamat dan penebus dosa kami yang hidup. Dikuduskan dan dipermuliakanlah kiranya namamu, serta terpuji-puji dan kekal Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Syukur terima kasih Bapa atas rahmat, kasih dan anugerah-Mu yang sudah menyertai di acara Persatuan Guru-Guru melalui Zoom meeting yang diadakan pada malam ini melalui narasumber dari Bapak Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Peggy Bogor. Terima kasih Bapak, kiranya segala pelajaran yang kami sudah terima, yang kami sudah bahas bersama-sama, biar kiranya itu kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami dan kami boleh sampaikan kepada anggota-anggota kami di UKSS besok hari Sabat. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan hidup kami dan hanya Engkaulah kami harus percaya dan kami beriman. Tuntun langkah hidup kami, terangi jalan kami dan peganglah tangan kami. Ajarilah kami biar kami selalu jadi rendah sabar, lemah lembut, mengasihi dan tidak sombong. Kami dapat mengasihi kepada sama kami, istimewa mengasihi padamu ya Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, kekuatan akal budi kami menurut firman-Mu. Itulah doa permohonan kami, pengharapan kami. Berkati para saudara-saudara kami seiman yang mengikuti meeting Zoom ini. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan dari surga menyertai kami semua umat Tuhan dan umat-umat Tuhan yang lain. Berkati ya Bapak organisasi kami, mulai dari General Conference, divisi, uni sampai kongres, daerah sampai jemaat, terpencil sekalipun memberkati. Berikan hikmat dari surga para pemimpin kami, supaya dapat arahkan kehidupan kami umat-umat Tuhan lebih hari lebih dekat padamu. Berkati juga pemerintah kami, dan berkati juga mereka yang berbaik hati bagi kami, bahkan yang benci kami sekalipun untuk berkati. Bila doa kami, pengharapan kami, ampuni kami, karena kami berdoa dan memohon meminta di dalam nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Selamat sahabat, selamat Kasih, malam, Peggy. sampai jumpa. Dan Boleh. Boyka, Golan, kemudian Mukti, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tante Pendeta Mukti. Kuntara, terima kasih Peggy. Terima kasih Pendeta Kuntara. Oke, Terima kasih Pendeta Kuntara. Terima Selamat kasih. malam, selamat puji sabat. Bu Tuhan. Peggy juga. Ya. Dan semua. Tuhan berkati. Oke. Terima kasih Pendeta Kuntara. Selamat Iya. Oke, kita hitung ya. 5, 4, lambaikan tangan. 3, 2, 1.